Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Reza Fahrian. Selamat pagi semuanya, apa kabar ya? Kabar baik semuanya kan ya? Oke. Tentunya kabar baik ya. Di sini saya akan mencoba mengenai micro teaching ya. Micro berarti itu kecil, teaching berarti mengajar. Berarti mengajar, proses untuk belajar dan mengajar ya, secara membuat video. Video kita ini akan membahas tentang salah satunya itu manfaatnya dengan adanya ilmu sosiologi. Pernah dengar belum teman-teman sosiologi? Itu sosio dan logos, itu ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan, di mana masyarakat itu ada aturannya, aturan yang tertulis baik yang tidak tertulis. Norma agama berarti kan salah satunya bentuk itu norma agama, norma masyarakat, norma adat, norma kesusilaan, dan bermacam norma-norma yang lainnya dirangkum dalam satuan sosiologi. Berikut adat kebiasaannya itu seperti itu. Adat kebiasaan apa sih? Adat itu berarti adatul, berasal dari kata adat, bahasa Arab. Adatul itu kebiasaan. Kebiasaan di suatu tempat, di suatu wilayah tersebut ya. Kebiasaan adat istiadat yang menjunjung tinggi nilai norma-norma adat istiadat ya, kebiasaannya itu. Kebiasaan yang tentunya kebiasaan yang baik dong ya, tentunya kebiasaan yang terbaik. Kebiasaan yang baik-baik yaitu bisa dilakukan di adat itu. Pokoknya yang baik-baik itu ada dalam adat istiadat tertentu itu. Ya seperti yang diketahui yaitu, tahukah Bapak Sosiologi siapa? Bapak Sosiologi itu ya Auguste Comte, lahir di Montpellier, itu sosiologi. Nah, salah satunya berarti sosiologi hukum, berarti ini yang mempelajari tentang masyarakat berdasarkan bingkai hukum, itu sosiologi hukum. Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, itu hukum positif, hukum yang berlaku di kalangan masyarakat saat tertentu dan saat itu juga. Seperti itu. Ya seperti adat kebiasaan ya, hukum lalu lintas saja contohnya. Kita lalu lintas, ada undang-undang lalu lintas. Undang-undang lalu lintas itu fungsinya untuk mengatur kegiatan transportasi lalu lintas di jalan raya. Contohnya menggunakan helm saat bermotor, menyalakan lampu. Di saat ini yang berlaku ya dengan sistem manual atau dengan sistem elektronik. Itu pada saat zaman sekarang ini berarti perubahan sosial, yaitu ya perubahan sosial dari manual ke digital. Seperti itu ya. Manual ke digital. Pentingnya perubahan sosial. Kita di sini akan membahas tentang perubahan sosial. Pasti perubahan itu adalah berpindah dari satu ke tempat yang lainnya, atau ke tempat yang lainnya. Itu dinamakan perubahan sosial. Berarti perubahan sosial ya, perubahan masyarakat berarti. Contohnya aja adat istiadat. Dulu tidak menggunakan teknologi. Sekarang teknologi terus maju berkembang pesat, mulai dari surat, telepon, pager, email, sampai sekarang WhatsApp, chatting. Ada dinamakan handphone pintar. Handphone pintar itu yang mengatur segala bentuk masyarakat yang terjadinya perubahan sosial di masyarakat ya, seperti itu. Paham? Ya, perubahan sosial di masyarakat itu. Dan masyarakat juga harus berubah kan, teknologi juga, terutama teknologi berubah semakin cepat di masyarakat. Kita berbicara tentang perubahan sosial ya, diferensiasi sosial. Ya jika kita tidak ada perubahan ya kita kan rugi aja gitu. Contohnya perusahaan teknologi, perusahaan gadget aja tidak menggunakan teknologi, tentu kita akan ketinggalan, hasil yang didapat pun tidak maksimal dengan menggunakan teknologi. Apa sih dengan menggunakan teknologi itu sangat penting loh. Tapi di suatu teknologi ada yang positif dan ada negatifnya. Teknologi itu menciptakan suatu kesejahteraan dan kebebasan, tapi di sisi lain teknologi itu menciptakan kejahatan. Kenapa? Karena di dalam teknologi baru ada kejahatan yang baru loh. Banyak contohnya. Cybercrime contohnya. Karena itu cybercrime dalam contohnya itu menciptakan cyber teknologi. Sekarang berarti kejahatan dalam bidang teknologi banyak loh contohnya. Dia bisa tahu sendiri definisinya. Itu kita akan bicara lagi pengendalian sosial. Nah itu pengendalian sosial.
yang dikendalikan sosial oleh masyarakat ya, suatu masyarakat biar karena di masyarakat itu ada norma dan ada namanya hukum loh. Norma dan hukum harus bersatu agar dapat dikendalikan dalam masyarakat ya. Masyarakat suatu kan setiap orang kan berbeda-beda antara daerah lain dengan daerah yang lainnya lah. Contohnya saja di dalam KUH Perdata itu katakan dewasa itu minimal usia 21 tahun dan KPU dewasa itu ya sudah memiliki KTP 17 tahun, berarti itu boleh mencoblos, atau yang sudah menikah itu dikatakan sudah dewasa ya. Dewasa itu bisa mengendalikan sendiri dan tidak mengendalikan emosional sendiri gitu ya gitu. Itu sosialnya itu ya, itu peranata sosial lah itu ya. Itu teknologi juga merupakan salah satu peranata sosial, itu perantara sosial. Itu wasilah kita telepon, ada apa-apa dengan orang jauh kita menggunakan HP, menggunakan chatting, menggunakan Instagram, Messenger ya, contohnya seperti itu. Dan kita ada timbal balik sosial nih, timbal balik sosial karena itu sosial itu masyarakat manusia itu merupakan makhluk sosial ya. Kita dalam bidang tanda tangan aja, tanda tangan itu harus ada kesepakatan. Bila tidak sepakat berarti itu tidak sah, itu bisa melanggar HAM, paham? Karena tidak ada kesepakatan. Dan tanda tangan juga harus dibaca terlebih dahulu persyaratan ketentuannya, bila tidak paham harus ditanyakan. Itu dibaca. Budaya kita itu malas membaca. Kenapa malas membaca ya? Karena repot, itu tulisannya kecil-kecil. Tanyakan saja intinya, jika tidak setuju tidak usah tanda tangan ya, seperti itu sih ya. Macam-macamnya bentuk sosiologi itu ya luas sih. Nah, kita harus bisa di mana lagi dipijak di situ bumi dijunjung, itu sosiologinya itu ya, intinya yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Waktu ketika SMA juga belajar sosiologi ya. Ya sosiologi itu sebenarnya kata pelajarannya itu, sosiologi itu tidak menggunakan rumus, menggunakan logika sih katanya. Ya betul sih, logika aja. Tapi di kehidupan sehari-hari dan masyarakat ya. Ya. Kehidupan sosial dan masyarakat itu sangat luas sekali. Ya contohnya kita sopan santun lah dengan orang tua. Kalau ketemu say hello, itulah tanya kabar atau gimana gitulah. Jangan diam saja gitu, saling menyapa gitu. Kan dengan adanya HP sekarang tidak menyapa lagi, yaitu bentuk negatifnya seperti itu ya. Kita bicara sih apa adanya sih. Itu sanksi sosial, itu sanksi yang ada di masyarakat. Bila tidak disukai oleh masyarakat karena perilaku kita gitu ya, perilaku kita yang tidak menyenangkan dalam masyarakat, itu akan mendapatkan sanksi sosial masyarakat itu dijauhi gitulah. Bila tidak sepaham dengan mereka gitu, sanksi sosial ya. Kita gitu karena kita melakukan kejahatan, kejahilan, itu sanksi sosial. Misalnya ada sanksi sosial, sanksi masyarakat ya juga, sanksi penjara ya itu. Ya pernah kan sanksi itu ya, itu setiap manusia melakukan kesalahan pasti akan mendapatkan hukuman, mendapatkan sanksi itu bisa berupa lah, sanksi apa aja sih, sanksi pidana, sanksi perdata, seperti itu kan ya. Ya kita akan memperhati contohnya perilaku yang kehidupan masyarakat itu. Jika menggunakan pakaian kata itu kurang sopan loh ya, itu memang kurang sopan sih di Indonesia, kurang sopan, tapi nggak tahu di daerah ya seperti itu. Berdasarkan naluri sosial, berarti perasaan sosial itu mempunyai naluri yang baik gitu. Nalurinya itu setiap manusia lah saling mencintai ya gitu lah, tapi secara halal gitu mencintainya. Ya karena manusia itu sih tidak bisa sendiri, itu intinya mah ya, makhluk sosial, kita butuh pasangan ya. Meskipun saya masih jomblo gitu, hahaha, belum punya pasangan lah. Semoga doakannya bisa berjodoh gitu, bisa punya jodoh yang baik. Sebenarnya ada yang ditaksir sih, perempuan yang saya taksir ya.
Oke ya, itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.